Kalau kamu ingin membandingkan seseorang yang mengulang 10 kali dan seseorang yang mengulang 20 kali dan menghasilkan hasil yang sama, pasti kan kamu pengennya mengulang yang lebih sedikit dong. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Leora. Untuk membangun sebuah habit baru, kita perlu yang namanya repetisi. Sama halnya kayak belajar gitar, kita harus melakukan repetisi atau pengulangan supaya apa yang sedang kita pelajari akhirnya bisa berjalan secara otomatis. Either itu belajar teknik atau sedang mengembangkan interpretasi, itu semuanya kita perlu pengulangan. Nah, metode konvensional tuh biasanya kita disuruh untuk berlatih dengan pengulangan yang sebanyak mungkin. Jadi katanya kalau kita mengulang sebanyak mungkin maka hasilnya akan lebih baik. Ya, nah menurut saya ini adalah satu metode yang kurang baik. Kenapa? Karena kita mengabaikan kualitas pengulangannya itu. Ya, jadi pengulangan di sini itu tidak berarti bahwa kita bisa ngulang seenaknya gitu sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Menurut saya ini juga waste of time, karena kalau kamu ingin membandingkan seseorang yang mengulang 10 kali dan seseorang yang mengulang 20 kali dan menghasilkan hasil yang sama, pasti kan kamu pengennya mengulang yang lebih sedikit dong daripada mengulang udah ratusan kali tapi nggak bisa-bisa juga. Nah, ini yang menurut saya kurang diperhatikan dari segi kualitasnya. Nah, ada satu buku yang menarik banget. Di sini saya punya buku dari Gerhard Mantel. Jadi dia ini seorang cellist dan pedagog. Ini bukunya. Dulu nih saya disarankan atau direkomendasikan harus banget punya, karena waktu itu saya memang mengambil studi untuk ilmu pengajaran instrumen juga. Jadi ini memang katanya buku yang wajib banget dipunya. Jadi di sini diajarkan bahwa berlatih itu ada cara-caranya loh. Berlatih itu nggak cuma sebatas gerakan motorik yang harus kita ulang gitu. Jadi di sini dijelaskan lengkap banget gimana caranya kita meningkatkan kualitas latihan, dan itu yang menurut saya sering miss di Indonesia, karena seringkali yang dikedepankan itu adalah durasi latihannya, dan mungkin ini juga banyak negara yang menerapkan konsep seperti itu, dan ini saya juga baru tahu dan beruntung banget tahu pada saat saya belajar di Austria dulu gitu. Dan sayangnya ini bukunya bahasa Jerman dan belum ada terjemahannya. Tapi ada satu chapter di sini yang menurut saya menarik banget. Jadi ada di sini chapter yang tentang pengulangan. Ya, jadi balik lagi ke tadi pembukaan video ini di mana saya bilang pengulangan itu penting untuk membangun skill. Tapi gimana caranya kita mengulang? Ya, jadi bukan kita mengulang aja terus sampai benar gitu. Kadang kan kalau kita main suatu passage yang sering salah, gitu, kita beranggapan bahwa ini paling kurang latihan lah, diulang aja terus sampai benar. Nah, ini kenapa bisa buruk? Karena otak kita itu menyimpan data akan sesuatu yang sering kita ulang. Nah, kalau kita sering mengulang hal yang salah, otak kita itu menyimpan data yang salah, yang korup. Itu makanya kenapa banyak mungkin yang bilang ke saya, atau dulu pun saya juga sering bilang kayak gini ke guru saya gitu kan, udah ulang berkali-kali tapi susah banget, ini nggak bisa-bisa gitu. Nah, itu adalah penyebabnya kualitas latihan pengulangan yang salah. Karena yang saya lakukan waktu itu adalah mengulang hal yang salah. Saya nggak tahu hal yang semestinya benar yang saya ulang itu seperti apa. Nah, berikutnya, ketika kita sudah menyimpan data yang salah, itu akan lebih sulit untuk dirubah. Ya, bayangin mungkin hal simpelnya seperti ini yang kita sering hadapi di kehidupan sehari-hari. Sangat sulit untuk merubah habit seseorang yang kita anggap buruk. Let's say kalau kita bilang merokok itu buruk buat kesehatan gitu ya, itu akan susah dirubah habit tersebut karena habit tersebut udah terlalu lama dibentuk. Nah, sama halnya kalau kita belajar gitar dan menemukan satu bagian yang sulit. Kalau kita melatih hal yang sulit tersebut dengan cara yang salah selama berkali-kali dan berulang-ulang atau mungkin sampai puluhan kali, otak kita kan jadi menganggap itu hal yang benar tuh yang salah. Ngerti kan maksudnya? Jadi itu akan lebih sulit dirubah ketika kita sudah menemukan jalan atau solusi yang benar. Untuk merubah itu tuh makin sulit. Kelemahan berikutnya adalah ketika kita melakukan pengulangan yang salah, kita mempunyai
accepts bahwa kita nih nggak akan pernah benar. Jadi kita tuh kayak nggak punya confidence ya, jadi merasa nggak tahu nih, nggak yakin bakal mainnya benar atau salah. Jadi prinsip gambling, kadang benar, kadang salah gitu. Jadi itu efek psikologis. Misalkan kamu kalau mau konser, udah tahu di bagian ini sulit misalkan. Nah, tapi selama kamu latihan, ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Jadinya pas saat konser juga kamu nggak punya kepercayaan diri itu bahwa kalau sampai ke bagian tersebut, pasti mainnya benar, itu nggak ada. Ya, karena kamu nggak membangun solusi yang tepat pada saat kamu latihan. Nah, jadi sekarang gimana caranya untuk menghindari pengulangan atau menyimpan data yang salah ini? Caranya sebenarnya simpel banget. Step back dulu ke belakang, berhenti dulu sejenak kalau lihat hal yang sulit. Analisa dulu dan cari dulu solusinya apa gitu. Kalau misalkan main scale, misalkan sesimpel ini. Kalau misalkan kamu mainnya salah-salah terus gitu. Aduh, gimana sih mainnya salah terus nih gitu. Nah, itu cari dulu kenapa salah. Apakah kamu nggak tahu notnya yang mana yang harus ditekan, ataukah itu masalah speed, ataukah masalah balance tangan kiri dan tangan kanan. Nah, kalau kamu cuma latihan kayak gitu, diulang-ulang terus, tapi di antara pengulangan itu lebih banyak yang salahnya, ya akhirnya balik lagi ke kondisi yang tadi saya sebutkan di awal, menyimpan data yang salah. Jadi caranya adalah stop dulu, analisa kenapa sih salah, baru cari solusinya. Nah, setelah tahu solusinya, baru diulang pakai solusi tersebut. Ya, dan Gerhard Mantel di bukunya bilang bahwa kalau bisa pengulangan itu ditetapkan juga nominalnya. Ya, jadi misalkan ngulangnya itu 5 kali, atau dia di situ sebenarnya bilang kalau awal membangun solusi itu kalau bisa ulangnya 10 sampai 20 kali. Nah, di antara 10 dan 20 kali ini baru dilihat dulu, dianalisa lagi. Ini benar nggak sih solusinya? Nah, kalau sudah mantap, tetapkan lagi nominalnya 5 sampai 10. Nah, di pengulangan 5 sampai 10 kali itu harus selalu benar. Nah, ini akan membentuk di otak kamu solusi yang benar tuh seperti ini loh. Jadi tiap kali ke bagian yang sulit itu udah ada solusinya di otak kamu, dan itu udah tinggal dijalanin aja secara otomatis. Ya, jadi tidak ada lagi ketakutan atau keraguan-raguan bahwa tiap kali sampai ke bagian itu bakal benar atau salah ya. Oke, jadi seperti itu cara latihannya. Jadi benar-benar hati-hati banget kalau misalkan kamu mengulang satu bagian yang sulit dan sering salah berulang kali dan ekstrem gitu ya pengulangannya, tapi kamu nggak tahu nih solusi yang benar seperti apa. Nah, itu again menurut saya membuang-buang waktu banget, karena waktu itu buat saya sangat esensial gitu. Kalau kamu bisa mencapai hasil yang maksimal gitu dalam waktu yang lebih cepat, ya kenapa enggak kan? Ya, sejenak aja meluangkan waktu 2-5 menit untuk berpikir itu lebih baik daripada kamu mengulang dan membangun habit yang salah. Jadi itu aja video hari ini dari saya, tips tentang pengulangan. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi belajar gitar. I'll see you guys in the next video. Bye.